Latihan ujian tertulis 3 USP SDMI. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nomor 1. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Aktivitas pada gambar berkaitan dengan pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI, yaitu A. Memperkukuh persatuan, B. Memperlancar pembangunan, C. Menciptakan keamanan dalam negeri, D. Mempercepat terwujudnya tujuan nasional. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C, sesuai dengan ilustrasi di atas, yaitu menjaga keamanan lingkungan dengan cara siskamling. Nomor 2. Soal nomor 2. Santi dan Sinta berasal dari daerah berbeda. Mereka bertemu dalam acara perlombaan tari nasional di Jakarta. Mereka berkenalan dan menjalin persahabatan. Perlombaan pun dimulai. Santi membawakan tari daerahnya, begitu juga dengan Sinta. Dalam perlombaan tersebut, Sinta kalah, sedangkan Santi mendapat juara pertama. Nah, sikap yang sebaiknya ditunjukkan Sinta adalah A. Menerima kekalahan karena juri memihak Santi. Nah, ini bukan. Yang B. Mengucapkan selamat dan melarang Santi mengikuti perlombaan tahun depan. Nah, ini juga bukan. C. Meminta dewan juri lebih teliti dalam menentukan pemenang. Nah, ini juga salah. D. Mengucapkan selamat kepada Santi dan berusaha tampil lebih baik pada perlombaan selanjutnya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 3. Mengurangi ketergantungan dalam segala hal pada negara asing merupakan sikap menjaga keutuhan NKRI. Sikap tersebut dapat diwujudkan dengan cara A. Mengenakan pakaian batik, B. Menggunakan produk-produk impor, C. Menarik seluruh kontingen Garuda dari PBB, D. Menjaga wilayah perbatasan dengan bantuan PBB. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang A. Mengenakan pakaian batik, karena pakaian batik ini produksi dalam negeri. Jadi jawabannya yang A. Nomor 4. Perhatikan ilustrasi berikut. Ahmad memiliki banyak teman. Meskipun berbeda agama dan suku, mereka dapat berteman baik. Ketika Ahmad menjalankan ibadah, teman lainnya menjaga ketenangan. Begitu juga saat teman lainnya beribadah, Ahmad melakukan hal yang sama. Perbedaan antara Ahmad dan kawan-kawannya dapat menimbulkan perpecahan jika Ahmad A. Mengingatkan teman lainnya untuk beribadah, B. Belajar tarian daerah dari suku bangsa lain, C. Menganggap sukunya lebih baik dibandingkan suku lain, D. Mengajak teman-teman belajar bersama tentang suku bangsa. Nah, ini jawaban yang tepat ada di C. Menganggap sukunya lebih baik dibandingkan suku lain. Nomor 5. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda terkandung nilai persatuan. Nilai persatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda adalah A. Musyawarah mencapai mufakat, B. Pantang menyerah melawan Belanda, C. Berani dalam mewujudkan integrasi bangsa, D. Disiplin dalam menyelenggarakan Sumpah Pemuda. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Berani dalam mewujudkan integrasi bangsa. Nomor 6. Momentum pelaksanaan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 memuat nilai A. Kerjasama dan semangat rela berkorban, B. Disiplin dan tenggang rasa antar warga, C. Demokratis dan pantang menyerah, D. Kerja keras dan peduli sosial. Nah, ini jawaban yang tepat adalah A. Kerjasama dan semangat rela berkorban. Karena pelaksanaan proklamasi kemerdekaan itu memang mengandung kerjasama dan semangat rela berkorban. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 7. Pertempuran Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan mengandung nilai persatuan bagi bangsa Indonesia. Nilai tersebut ialah A. Jujur, B. Cinta damai, C. Peduli sosial, D. Rela berkorban. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Karena pada pertempuran Ambarawa ini para pejuang rela mengorbankan
jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Pemerintah mengikut sertakan tarian tradisional yang tampak pada gambar dalam ajang kesenian tingkat dunia. Nilai persatuan yang ingin dijunjung pemerintah ialah A. Melindungi kebudayaan bangsa dari klaim negara lain. B. Menunjukkan budaya Indonesia lebih baik dari budaya negara lain. Yang C. Melindungi bangsa dari pengaruh budaya negara lain. Yang D. Menjauhkan ancaman yang membahayakan negara. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang A. Melindungi kebudayaan bangsa dari klaim negara lain. Nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Tindakan bertenggang rasa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh nomor menghargai perbedaan pendapat saat diskusi. Nah, ini pilihannya ada di nomor 1 dan di nomor 3. Memberi kesempatan teman melaksanakan ibadah. Jadi jawabannya ada di nomor 1 dan 3. Ada di pilihan A. Jadi nomor 9 jawabannya yang A. Nomor 10. Perhatikan tindakan raka berikut. 1. Berangkat sekolah sebelum bel masuk berbunyi. 2. Menyapa tetangga saat berpapasan di jalan. 3. Membantu ayah memperbaiki atap rumah. 4. Mengikuti kerja bakti bersih desa. Tindakan raka yang menunjukkan upaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Kita lihat lagi pilihannya. Nah, pilihannya ada di angka 2. Menyapa tetangga saat berpapasan di jalan dan mengikuti kerja bakti bersih-bersih desa. Jadi pilihannya ada di 2 dan 4, yaitu di D, 2 dan 4. Nomor 11. Salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di lingkungan keluarga adalah A. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. B. Taat beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. C. Melaksanakan tugas upacara dengan sungguh-sungguh. D. Melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan bersama. Nah, ini bentuk tanggung jawab warga negara di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga ya, yang tepat adalah yang B. Taat beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Jadi jawabannya yang B. Nomor 12. Kewajiban warga negara dalam pergaulan masyarakat yang beragam agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan adalah mengembangkan sikap A. Disiplin, B. Toleran, C. Rendah hati, D. Percaya diri. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang B, yang toleran. Nomor 13. Perhatikan rumusan Pancasila berikut. Nah, rumusan Pancasila gagasan Mr. Muhammad Yamin ditunjukkan oleh angka. Nah, rumusan Pancasila gagasan Muhammad Yamin yaitu yang ke-1 peri kebangsaan, yang 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 peri kesejahteraan rakyat. Nah, jadi jawaban yang tepat ada di angka 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 14. Badan ini berjumlah 21 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Badan ini dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Tugas badan ini adalah A. Merumuskan dasar negara. B. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. C. Membentuk panitia kecil dan panitia 9. D. Membentuk panitia perancang undang-undang dasar. Nah, ini badan yang dimaksud adalah itu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tugasnya udah tahu kan kalau PPKI itu berarti mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya yang B. Nomor 15. Pancasila dan pembukaan UUD NRI tahun 1945 mempunyai hubungan yang bersifat formal dan material.
Hubungan formal antara Pancasila dan pembukaan UUD NRI tahun 45 adalah A. Tertib hukum di Indonesia dijabarkan dari Pancasila. Yang B. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. C. Pancasila sebagai dasar negara dan pembukaan UUD NRI tahun 45 sebagai tertib hukum tertinggi. Yang D. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang D. Karena pilihan yang A dan B ini merupakan hubungan kedudukan antara Pancasila dan UUD NRI tahun 45. Sedangkan pilihan C merupakan hubungan antara Pancasila dan UUD yang bersifat material. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas pada gambar mencerminkan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dari aktivitas tersebut dapat diketahui alasan Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia, yaitu yang A. Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang B. Pancasila digali dari nilai luhur bangsa Indonesia. Yang C. Pancasila merupakan warisan luhur nenek moyang. Yang D. Pancasila sudah ada dalam masyarakat sebelum NKRI terbentuk. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang B. Pancasila digali dari nilai luhur bangsa Indonesia. Nomor 17. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Kegiatan pada gambar menunjukkan pentingnya pengalaman Pancasila, yaitu yang A. Terwujudnya persatuan dan kesatuan. B. Terciptanya kehendak semua golongan. C. Tercapainya kelas-kelas dalam masyarakat. Yang D. Terwujudnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang A. Terwujudnya persatuan dan kesatuan. Nomor 18. Pernyataan yang sesuai nilai dalam sila pertama Pancasila ialah A. Setiap orang diimbau menjaga harkat dan martabat manusia. B. Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. C. Bangsa Indonesia memperjuangkan persatuan dan kesatuan. D. Musyawarah dilakukan guna mencapai mufakat. Nah, ini jawaban yang tepat ada di B. Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nomor 19. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernyataan ini sesuai nilai dalam sila titik-titik Pancasila. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang B. Sila kedua Pancasila. Nomor 20. Perhatikan pengamalan nilai-nilai dalam sila Pancasila berikut. Nah, pengalaman nilai dalam sila ketiga Pancasila ditunjukkan oleh angka. Ini sila ketiga itu persatuan Indonesia ya. Kita cek nomor 1, menciptakan keadilan sosial. Nah, ini sila kelima, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini yang termasuk sila ketiga. Kita tandain ya, angka 2. Yang ketiga, memberikan hak dan kewajiban. Nah, ini juga termasuk sila ke-5. Nah, melaksanakan ajaran agama, ini sila ke-1. Menumbuhkan semangat cinta tanah air. Nah, ini termasuk sila ketiga. Jadi pilihannya ada di angka 2 dan 5. Berarti jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Nomor 21. Setiap sila Pancasila memiliki nilai. Inti nilai sila keempat Pancasila ialah A. Musyawarah. B. Persatuan bangsa. C. Kesejahteraan rakyat. D. Ketaatan kepada Tuhan. Nah, ini udah tahu ya. Kalau sila keempat itu tentang musyawarah. Jadi jawabannya yang A. Musyawarah. Nomor 22. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ialah A. Menghormati hak orang lain. Melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Yang B. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Melaksanakan musyawarah menggunakan akal sehat. Yang C.
mengembangkan sikap adil kepada sesama, bekerja keras untuk mencapai cita-cita. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 23. Luri melapor kepada guru bahwa dia kehilangan pensil. Ani mengetahui Willy mengambil pensil Luri. Willy tidak mengakui mengambil pensil Luri. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Ani ialah A. Diam agar Willy tidak dihukum oleh guru. B. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut. Yang C. Menasehati Luri agar berhati-hati kepada Willy. D. Melaporkan Willy yang telah mengambil pensil. Nah, ini jawaban yang tepat yang D. Melaporkan Willy yang telah mengambil pensil. Nomor 24. Perhatikan ilustrasi berikut. Andi, Sulis, dan Ali menjadi petugas pengibar bendera pada upacara hari Senin di sekolah. Mereka sukses mengibarkan bendera. Mereka bangga sebagai pemuda Indonesia mampu mengibarkan bendera dengan baik. Perilaku Andi, Sulis, dan Ali sesuai pengamalan sila ... Pancasila. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Nah, ini tentang cinta tanah air. Nah, berarti itu jawaban yang tepat adalah sila ketiga, yang C. Nomor 23. Luri melapor kepada guru bahwa dia kehilangan pensil. Ari mengetahui Willy mengambil pensil Luri. Willy tidak mengakui mengambil pensil Luri. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Ani ialah A. Diam agar Willy tidak dihukum oleh guru. B. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut. C. Menasihati Luri agar berhati-hati kepada Willy. Yang D. Melaporkan Willy yang telah mengambil pensil. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang D. Melaporkan Willy yang telah mengambil pensil. Nomor 24. Perhatikan ilustrasi berikut. Andi, Sulis, dan Ali menjadi petugas pengibar bendera pada upacara hari Senin di sekolah. Mereka sukses mengibarkan bendera. Mereka bangga sebagai pemuda Indonesia mampu mengibarkan bendera dengan baik. Perilaku Andi, Sulis, dan Ali sesuai pengamalan sila ... Pancasila. Nah, ini tentang cinta tanah air ya. Kalau cinta tanah air itu sila ketiga. Jawabannya yang C. Nomor 25. Perhatikan ilustrasi berikut. Rian menyampaikan gagasan dalam musyawarah. Semua temannya mendengarkan gagasan yang disampaikan Rian. Ketua kemudian memberikan kesempatan kepada anggota lain menyampaikan gagasan. Nah, kegiatan dalam ilustrasi tersebut menunjukkan adanya unsur nilai keempat. Nah, nilai keempat Pancasila karena A. Rian mampu membuat anggota musyawarah menyimak gagasannya. Yang C. Ketua memberikan kesempatan kepada Rian karena memiliki gagasan yang bagus. Yang C. Menunjukkan adanya sikap demokratis dalam pelaksanaan musyawarah. Yang D. Ketua musyawarah memiliki sifat yang baik dan ramah. Nah, ini jawaban yang tepat ada di C. Menunjukkan adanya sikap demokratis dalam pelaksanaan musyawarah. Nomor 26. Salah satu faktor yang melatar belakangi keragaman masyarakat Indonesia yaitu A. Ideologi, B. Sejarah bangsa, C. Kondisi geografis, D. Bahasa persatuan. Nah, ini jawaban yang tepat adalah kondisi geografis, yang C. Nomor 27. Perbedaan suku, agama, ras, dan kebudayaan dalam masyarakat dapat dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pernyataan tersebut mengandung makna A. Keragaman suku di Indonesia dapat menimbulkan perpecahan. B. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan persatuan. Yang C. Perbedaan suku disebabkan oleh letak geografis. Yang D. Keragaman budaya menambah khasanah kebudayaan masyarakat Indonesia. Nah, ini jawaban yang tepat ada di B. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan persatuan. Nomor 28. Rumpun bangsa Proto Melayu atau ini Melayu tua tersebar dari Madagaskar hingga Pasifik dan bermukim di daerah sekitar pantai. Keturunan rumpun bangsa Proto Melayu di Indonesia adalah suku A. Jawa, B. Bugis, C. Toraja, D. Minangkabau. Ini jawaban yang tepat adalah yang C. Toraja.
karena ini Proto Melayu atau Melayu tua. Sedangkan Jawa, Bugis, dan Minangkabau ini termasuk Melayu muda. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, Toraja. 29. Suku Asmat, Fak-Fak, Dani, dan Mandacan berasal dari pulau A, Kalimantan, B, Sulawesi, C, Papua. Nah, ini jawabannya ada di C, di Papua. Nomor 30. Masyarakat Minangkabau tinggal di daerah dataran tinggi yang memiliki wilayah subur. Oleh karena itu, sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai A, pelaut, petani, C, penambang, D, pedagang. Nah, ini jawaban yang tepat adalah karena berada di dataran tinggi, yaitu petani. Nomor 31. Perhatikan jenis keragaman berikut. Keragaman sosial di Indonesia ditunjukkan oleh angka. Nah, ini keragaman sosial ya. Nah, keragaman sosial itu ya berupa ras dan suku bangsa. Jadi jawabannya di 2 dan 3. Jawabannya yang C. Nah, kalau lagu daerah kan termasuk keragaman budaya, sedangkan mata pencarian ini termasuk keragaman ekonomi. Jadi jawabannya yang 2 dan 3, ras dan suku bangsa, yaitu yang C. Nomor 32. Perhatikan tabel berikut. Perilaku yang mencerminkan keragaman ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat dulu nomor 1. Dito mengikuti karnaval budaya dan mengenakan pakaian adat Banjar. 2. Pandi menggemari musik dan kebudayaan K-pop. Yang ketiga, Nia memberikan bantuan untuk temannya yang tidak mampu tanpa membedakan latar belakang agama. Yang keempat, Fatin mengikuti pesantren kilat pada saat bulan Ramadan. Nah, ini jawaban yang tepat kita bisa lihat di angka 1 dan 3. 1 dan 3 karena 2 ini dan 4 bukan termasuk keragaman. Jadi jawabannya ada di B. Jawabannya yang B. 3. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Toto bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan. Ia bekerja dari pagi hingga malam hari. Pak Toto jarang bergaul dengan warga sekitar lingkungan rumah. Pak Toto hanya bersedia bergaul dengan warga yang dianggap setara secara ekonomi dengannya. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, masalah yang terkait dengan sikap Pak Toto adalah A. Perpecahan, B. Disintegrasi, C. Diskriminasi, D. Pemberontakan. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang diskriminasi, yang C. Nomor 34. Perhatikan tabel berikut. Perilaku tepat yang menunjukkan upaya melestarikan budaya daerah dilakukan oleh. Nah, kita lihat upaya melestarikan budaya daerah. Yang ke-1 itu Risa menyukai permainan tradisional daripada game di telepon selular. Nah, ini pilihan yang tepat di angka 1 dan di angka 3. Udik memakai produk dalam negeri. Jadi pilihannya ada di 1 dan 3, yaitu Risa dan Udik. Nah, jawabannya yang B. Nomor 35. Setiap daerah memiliki keunikan budaya. Keunikan tersebut hendaknya dilestarikan. Nah, salah satu manfaat melestarikan keunikan budaya daerah adalah A. Masyarakat semakin modern, B. Budaya asing semakin disukai, C. Perekonomian masyarakat meningkat, D. Kesenian daerah semakin berkembang. Nah, ini jawaban yang tepat ada di D. Kesenian daerah semakin berkembang. 36. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh perilaku menjunjung nilai budaya di lingkungan. A. Masyarakat, B. Keluarga, C. Sekolah, D. Kantor. Nah, ini kan gambar pernikahan adat ya, berarti ada di lingkungan keluarga. Jawabannya yang B. Nomor 37. Jody dan Tito berselisih karena perbedaan pandangan mengenai budaya masing-masing. Pak Didi datang untuk melerai. Permasalahan tersebut hanya kesalahpahaman. Perilaku tepat untuk mewujudkan persatuan berdasarkan peristiwa tersebut adalah A. Pak Didi membela Jody, B. Jody dan Tito bermusuhan, C. Jody dan Tito saling memaafkan, yang D. Pak Dodi menyalahkan Jody dan Tito.
Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Jody dan Tito saling memaafkan. Nomor 38. Rudi melihat tetangganya sedang membangun rumah. Ia membantu semampunya. Tetangga lain juga ikut membantu agar pekerjaan cepat selesai. Budaya kerjasama tersebut disebut A. Gotong royong, B. Musyawarah, C. Urun rembuk, D. Mufakat. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang A, yang gotong royong. 39. Rina dan Karis yang masih duduk di bangku sekolah dasar mengikuti kegiatan pentas seni dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di RW 02. Kegiatan untuk memperkukuh semangat kebangsaan yang dapat dilakukan Rina dan Karis adalah A. Membantu memasang bendera, B. Menyanyikan lagu nasional, C. Menyiapkan rencana acara, D. Mengatur jalannya acara. Nah, karena ini masih SD, jadi yang bisa dilakukan adalah yang B. Menyanyikan lagu nasional. Nomor 40. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Tony memiliki anak remaja bernama Windy. Windy bergaya pakaian sedikit terbuka. Gaya berpakaian Windy meniru artis terkenal dari luar negeri. Nah, sikap Pak Tony sebaiknya A. Memarahi Windy secara kasar, B. Mendukung gaya berpakaian Windy, C. Membiarkan Windy bertindak secara bebas, D. Menasihati Windy agar tidak meniru budaya tersebut. Nah, ini pilihan yang tepat ada di D. Menasihati Windy agar tidak meniru budaya tersebut.